Urgent, Iran memutuskan untuk menantang Donald Trump di saat paling genting dalam krisis ini. Dan gambaran yang muncul dari Timur Tengah pada hari Rabu 22 April 2026 adalah ketegangan yang tidak mereda, hanya berubah bentuk. Gencatan senjata yang hampir berakhir diperpanjang oleh Amerika Serikat, tetapi Teheran tidak memberikan sinyal mundur yang diinginkan Washington. Sebaliknya, sikap yang muncul sekarang adalah tantangan terbuka dengan tanda-tanda sikap yang semakin keras, penolakan terhadap tekanan, dan unjuk kekuatan secara terang-terangan. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang, Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada di Milson Alves News. Apa yang terjadi merupakan perkembangan yang membuat Gedung Putih tidak nyaman. Beberapa jam sebelum mengumumkan perpanjangan gencatan senjata, Trump mengatakan kepada CNBC bahwa dia tidak ingin memperpanjang gencatan senjata dan menyatakan bahwa tanpa kesepakatan, serangan bisa saja dilanjutkan. Dia bahkan mengatakan bahwa dia berharap bisa kembali melakukan pengeboman, karena menurut kata-katanya sendiri, itu akan menjadi cara yang lebih baik untuk bernegosiasi. Namun setelah itu, yang terjadi justru keputusan lain. Jeda tersebut dipertahankan untuk waktu yang tidak ditentukan, dengan alasan untuk memberi ruang bagi proposal dari Iran dan setelah permintaan dari Pakistan. Pada kenyataannya, Trump mengancam, menekan, meningkatkan ketegangan, dan pada saat yang krusial memberikan lebih banyak waktu. Pusat kebuntuan ini adalah, di satu sisi, Trump, J.D. Vance, Marco Rubio, dan tim keamanan Amerika Serikat. Di sisi lain, pimpinan Iran, Garda Revolusi Islam, dan para negosiator yang terkait dengan rezim. Di tengah-tengah, muncul Pakistan yang mencoba berperan sebagai jembatan untuk percakapan yang saat ini masih buntu. Perjalanan J.D. Vance ke Islamabad awalnya ditunda dan kemudian ditangguhkan untuk waktu yang tidak ditentukan. Karena pihak Iran memperkeras sikapnya dan tidak memberikan partisipasi yang diharapkan oleh pihak Amerika. Ini menunjukkan bahwa diplomasi tidak mengalami kemajuan. Diplomasi terhenti di titik kritis. Kapan situasi ini memburuk? Antara akhir 21 April dan pagi 22 April. Itu adalah saat di mana semua orang memperhatikan apakah gencatan senjata akan berakhir dan apakah pengeboman akan dimulai kembali. Sebaliknya, krisis justru memasuki zona yang lebih berbahaya. Tanpa perdamaian yang nyata, tanpa kesepakatan yang tercapai, dan tanpa kepercayaan di antara kedua pihak. Inilah jenis skenario yang menghasilkan gambar-gambar paling mengganggu. Karena setiap gerakan menjadi pesan militer dan politik. Di mana pesan ini paling terlihat? Di dua tempat. Pertama, di jalur diplomático antara Washington, Islamabad, dan Teheran, di mana negosiasi terhenti. Kedua, di wilayah strategis Teluk dan Selat Hormuz itu sendiri, di mana tekanan Iran masih terus berlangsung. Associated Press melaporkan pada hari Rabu bahwa Iran menembaki kapal-kapal di Selat Hormuz, meningkatkan serangan terhadap pelayaran, dan semakin mempersulit upaya untuk melanjutkan pembicaraan. Ini penting karena menunjukkan bahwa krisisnya tidak beku. Meskipun gencatan senjata udara tetap terjaga, front maritim masih terus memanas. Bagaimana Iran melancarkan langkah menantang ini? Pertama, dengan menolak logika tekanan. Seorang pejabat Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran bahkan bisa saja berdiskusi dengan Amerika Serikat di Pakistan, tetapi hanya jika Washington meninggalkan kebijakan ancaman dan tekanan. Laporan yang sama menyoroti tuntutan untuk mengakhiri blokade laut dan masalah kapal Iran Tosca yang disita oleh Amerika. Ini berarti bahwa rezim tersebut tidak ingin datang ke meja perundingan sebagai pihak yang terpojok. Pesannya berbeda, Iran tidak akan mau bernegosiasi di bawah bayang-bayang penyerahan diri. Setelah itu, datanglah langkah kedua yang lebih syarat dengan simbolisme, yaitu kantor berita Tasnim yang berafiliasi dengan Garda Revolusi digunakan untuk memberi sinyal bahwa belum ada keputusan untuk mengirim delegasi ke Islamabad selama blokade laut masih berlangsung. Axios juga melaporkan bahwa Tasnim sendiri melalui mediator Pakistan menyampaikan bahwa tim Iran tidak akan hadir pada putaran hari Rabu dan tidak melihat adanya prospek untuk berpartisipasi.
Sederhananya, Teheran memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan itu. Melakukan sebaliknya, Teheran membiarkan Washington menunggu jawaban, menghentikan proses, dan menguji sampai sejauh mana pihak lain akan mempertahankan ancamannya. Iran menantang Trump karena menyadari adanya keraguan. Trump sebelumnya menyatakan bahwa dia tidak menginginkan perpanjangan. Dia berbicara tentang kekuatan, melanjutkan serangan, mengatakan bahwa waktunya sudah habis. Namun, pada saat yang menentukan, gencatan senjata diperpanjang. Kontras ini sangat berpengaruh. Bagi rezim Iran dan Garda Revolusi, hal ini bisa saja dibaca sebagai tanda bahwa ancaman Amerika belum benar-benar menakutkan mereka. Tapi itu bukan sesuatu yang otomatis. Dan ketika pihak lain curiga bahwa serangan mungkin tidak akan terjadi, mereka cenderung meningkatkan taruhannya. Tanda-tanda eskalasi militer juga semakin meningkat. Reuters melaporkan pada 19 April bahwa Iran sedang mengganti dan memperbarui peluncur rudal serta drone dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan sebelum perang. Menurut Komandan Pasukan Dirgantara Garda Revolusi dalam pernyataan yang dikutip oleh Milson Aoves News, ini bukanlah hal sepele. Artinya, meskipun telah mengalami serangan, kapasitas peluncuran rezim itu tetap aktif, sedang dipulihkan dan dikembalikan ke kondisi siap pakai. Ketika situasi ini digabungkan dengan retorika keras dari Teheran, kesimpulan yang muncul adalah kesiapsiagaan yang semakin meningkat. Pada saat yang sama, beredar video dan laporan yang menunjukkan rudal-rudal berat dipamerkan di jalan-jalan kota dan dalam acara-acara publik sebagai bentuk provokasi dan unjuk kekuatan. Associated Press sendiri mencatat bahwa para pendukung garis keras rezim ikut serta dalam aksi-aksi di mana Garda Revolusi memamerkan rudal dan peluncur. Dalam tindakan yang jelas menantang Israel dan Amerika Serikat, rudal-rudal besar dipajang secara terbuka sebagai pesan politik dan militer. Dari situ, spekulasi yang berkembang adalah bahwa rezim ingin menyampaikan pesan yang sangat jelas. Peluncur-peluncur masih aktif, vektor-vektor masih tersedia, dan biaya dari serangan baru Amerika bisa sangat tinggi. Dengan kata lain, rezim ingin dunia melihat rudal-rudal itu, ingin Washington tahu bahwa rudal-rudal itu masih ada, dan ingin mengubah keraguan menjadi senjata. Keraguan dalam hal ini nilainya hampir sama dengan peluncuran itu sendiri, karena meningkatkan rasa takut, menghambat pengambilan keputusan, dan menekan lawan bahkan sebelum serangan apapun terjadi. Dari pihak Amerika Serikat juga ada tanda jelas persiapan. Trump mengatakan bahwa militer sudah siap untuk bertindak. Garis yang diambil oleh Washington tetap mempertahankan blokade pelabuhan-pelabuhan Iran dan menjaga kemampuan untuk menyerang kembali. Tapi perbedaannya ada pada hal berikut. Kesiapan Amerika disertai dengan sikap menahan diri secara politik, sementara kesiapan Iran disertai dengan pertunjukan publik dan pidato penuh tantangan. Dan dalam pertarungan persepsi, hal ini mengubah gambaran situasi saat ini. Pihak yang menunjukkan ketegasan tampak maju, pihak yang mengancam lalu menahan diri tampak mundur. Ada juga perhitungan internal. Rezim menghadapi perpecahan, tekanan, dan kelelahan. Namun justru karena itu, Garda Revolusi cenderung lebih vokal pada saat-saat seperti ini. Ketika kelompok garis keras merasa lawan ragu-ragu, mereka menggunakan hal itu untuk mendorong lebih sedikit konsesi dan lebih banyak konfrontasi. Axios melaporkan bahwa sumber-sumber mengaitkan keterlambatan Iran dengan tekanan dari Garda untuk mempertahankan sikap yang lebih keras tanpa negosiasi selama blokade masih berlangsung. Detail ini membantu menjawab alasannya. Tantangannya bukan hanya dari luar. Ini juga berfungsi untuk mengatur ulang kekuasaan di dalam Iran sendiri, memperkuat kelompok yang hidup dari konfrontasi terus-menerus. Hasilnya sangat eksplosif. Iran menunjukkan citra sebagai rezim yang, meskipun terluka, masih memiliki cara untuk mengintimidasi, menunda, memprovokasi, dan menaikkan biaya krisis.